Megawati kembali singgung pembangunan Bandara Bali Utara. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri kembali menyinggung rencana pembangunan Bandara Bali Utara saat menghadiri seminar haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru tahun 2025 sampai 2125 pada Jumat tanggal 5 Mei tahun 2023. Lebih lanjut ia menegaskan, jika Presiden tetap mau melanjutkan pembangunan Bandara Bali Utara, maka ia akan melakukan protes paling pertama, karena menurut Megawati itu hanya untuk kehidupan bagi masyarakat menengah ke atas, tidak bagi masyarakat Bali. Ia pun mengkhawatirkan jika pembangunan Bandara Bali Utara tetap berlanjut nantinya kearifan lokal Bali akan hilang. Ternyata kalau ada orang asing datang ke negara mereka, itu mintanya orang asing ini juga tahu tata krama negara mereka. Bukan kebalikan. Nah, itu yang kedua. Di Hawaii, itu saya dulu sering ke Hawaii. Saya khawatir Bali ini bisa menjadi Hawaii. Zaman Hawaii dulu, yang tahun 80-an saya datang, itu kurang lebih mirip dengan Bali. Kalau di sini, di Bali zaman itu saya tidak tahu sekarang masih banyak apa tidak, Sekegong itu. Tempat tadi di mana anak-anak dilatih untuk menari, untuk bisa bermain gamelan. Saya tahu. Nah, apa itu akan hilang, malah nanti gamelan Bali dibawa. Sudah ada loh ke Amerika. Karena orang asing, orang sana mau main gamelan ini. Terus anak-anak kita tidak mau main gamelan ini. Saya protes. Sebagai bagian orang Bali, hanya seperempat loh. Kalian orang Bali utuh loh. Iya, makanya utuh 100%. Lah terus mau jadi apa? Nah, saya juga marah sama beliau. Sudah berhenti itu bikin hotel-hotel. Maaf sama yang punya hotel ini. Loh iyalah. Saya hanya mau rakyat Bali itu menjadi sejahtera, makmur seperti apa yang saya lihat ketika saya waktu kecil sampai bisa dengar suling di Tampak Siring itu pernah kejadian. Kan namanya anak-anak apa ya, kalau kita bilang main umpet-umpet itu maghrib padahal sudah dibilang tidak boleh namanya anak kecil. Terus ada lihat ini di ya kalau sini istana di seberang saya kalau ingat itu ada orang kelihatannya bawa obor. Jadi kita waktu itu kan lari-lari gitu, lihat ada bawa satu orang bawa obor. Tapi waktu itu langsung kita semua berhenti berlari dengan pikiran yang sama. Kenapa orang kan kalau bawa obor di atas, no, ini kepala toh itu. Nah, ternyata yang seperti api itu kepalanya. Jadi kan langsung kita lari kan ke dalam. Jadi orang pembantu itu melihat kita lari-lari. Kan tanya ada apa, itu kenapa ada orang kebakar kepalanya. Saya baru dengar itu namanya Lea loh. Nah, jangan ketawa, itu masih ada. Nah, ayo ini saya tantang orang Bali semua dengan saya Bali seperempat. Ya betul. Terus kalian mau enak-enak saja, ya saya enggak nerima dong. Masa yang namanya dibegitukan orang Bali, orang asing, kita mau terima hanya karena mau menjadikan Bali sebuah daerah pariwisata. Saya bilang pada Presiden, Bapak jangan macam-macam loh sama Bali, saya seperempat Bali loh. Loh betul, ketika mau dibuat yang namanya bandara lagi di Buleleng, saya ngomong sama beliau, ndak, ini warga negara Bali, saya bilang, ya kalau Bapak mau bikin, saya akan protes. Nomor satu, why? Karena itu hanya kehidupannya bagi kalangan menengah ke atas, tidak bagi masyarakat Bali. Nggak jadi, rupanya lumayan juga ada yang takut sama saya.
Betul, saya dihadapi 4 menteri untuk meyakinkan no. Sekali saya no, itu yang saya bilang dari daerah Bali Buleleng itu kasar. Bilang no, no. Saya bilang enggak. Ya Bung Karno Bung Karno, Pak Jokowi bilang, aduh ibu tuh kalau udah punya mau ya, lo maunya saya bukan buat saya loh, buat rakyat Bali loh. Bayangkan, kebayang nggak kalau kalian hanya dengan pikiran, wah pariwisata supaya banyak, datangkan orang berjuta-juta. Ini saya bilang sama beliau, kamu mau jadi gubernur seperti itu? Saya bilang begitu. Enggak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.